Oke, teman-teman, saya akan coba sampaikan dengan pemahaman saya ya. Saya harus menyampaikan terus terang bahwa saya bukan seorang social media expert. Saya terhitung user saja. Kalau dibilang musik, katakan musik lah. Saya bukan pemain musik, tapi saya penikmat musik. Jadi kalau dibilang kamu bisa musik nggak? Ya dikit-dikit. Kamu bisa nyanyi nggak? Ya dikit-dikit. Kamu bisa main instrumen nggak? Ya dikit-dikit. Bisa aransemen nggak? Ya dikit-dikit. Tapi kalau secara profesional nggak. Jadi sama kalau saya memperlakukan sosial media. Saya adalah user, saya adalah penikmat sosial media. Kenapa saya suka sosial media? Ada beberapa sosial media yang itu menjadi asupan saya, baik secara visual atau ide. Jadi sebagai referensi yang membuat saya itu membuat karya menjadi lebih lebih enjoy. Nah, apa sih makna sosial media bagi seorang content creator? Saya mencoba menganalogikan secara sederhana dan memang ini based on apa yang ada di sekitar kita. Nah, saya akan mulai dari sebuah galeri. Jadi, sosial media itu kadang-kadang bagi orang-orang tertentu adalah galeri bagi mereka. Jadi, untuk orang-orang yang suka berkarya, mereka akan letakkan karya mereka di sosial media. Saya main di 4 sosial media. Jadi, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Tapi Twitter sudah mati karena saya lupa passwordnya. Jadi anggaplah saya cuman bermain di 3 saja, Instagram, Facebook, dan YouTube. Tapi sekali lagi teman-teman, saya tidak betul-betul serius main di situ. Jadi saya sekedar membuat sosial media ini sebagai galeri. Ini lebih cocok untuk analogi pertama yang saya coba gambarkan. Apa sih sebenarnya fungsi sosial media? Adalah sebagai galeri. Sebagai tempat untuk meletakkan karya yang sudah kita buat. Sebagai tempat atau wadah mungkin ya. Nah, wadah itu nanti ada juga di atas. Oke. Berikutnya adalah fungsi movement dalam sosial media. Nah, ini yang saya lakukan bersama teman-teman di Human Initiative. Dan teman-teman Human Initiative Jabar juga melakukan dengan sangat baik sekali. Mungkin kalau teman-teman sempat ingat ya, di awal isu COVID itu muncul, teman-teman Human Initiative Jabar melakukan inisiatif untuk melakukan pembuatan proses hand sanitizer. Dan itu dibuat dan kemudian didistribusikan secara gratis untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu bahkan sampai diliput oleh media. Lah, dari mana orang tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman Human Initiative Jabar? Ya dari sosial media. Jadi sosial media menjadi salah satu tempat untuk melakukan movement atau gerakan. Sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman Human Initiative. Kita mencoba menyampaikan pesan bahwa kita itu bisa memperbaiki kondisi ini kalau kita mau bareng-bareng bergerak. Kita mau bareng-bareng move, mau sama-sama move. Nah, ada beberapa juga yang menggunakan sosial media sebagai movement. Kalau kita bicara movement ini tidak hanya bicara gerakan kemanusiaan ya, semua juga ada beberapa kategori yang bisa masuk ke movement. Sebutlah dakwah. Ada beberapa yang sudah menggunakan sosial media sebagai media dakwah dan itu menggerakkan dan itu sangat kuat dan sangat impactful. Beberapa ustadz sudah sangat main di sosial media. Karena apa? Karena memang usernya saat sekarang ini memang segmennya mereka adalah orang-orang yang menggunakan gadget. Nah, kita tidak lagi berada di eranya katakan Ustadz Zainuddin MZ, di mana segmentasinya menggunakan media kalau tidak langsung hadir di pengajian, tidak langsung di kajian akbar, mereka akan menonton dari TV. Nah, sekarang beda. Orang bisa sambil nonton, bisa sambil rebahan, bisa sambil dengerin dakwah. Kadang-kadang ada yang full, 20 menit, setengah jam, sejam, kita bisa nonton di YouTube. Mau yang versi potong-potong pendek, ada. Tips-tips kesehatan dari Dokter Zaidul. Itu 1 menit selesai, 1 menit selesai. Nah, itu adalah movement. Dakwah adalah movement. Berikutnya adalah yang menggunakan sosial media sebagai existence atau eksistensi. Bahwa itu ada, ada.
kita bisa bisa lihat di sekitar kita. Kita bisa lihat dari akun-akun yang kita follow. Ada memang bisa dikatakan mereka membutuhkan existence itu. Nah, teman-teman mohon ini tidak diartikan menjadi suatu hal yang negatif, tapi eksistensi ini juga bisa bicara trust, bisa bicara kepercayaan. Sederhananya begini, kalau kita melihat orang dengan saya harus ralat. Kalau kita melihat akun yang sudah verified dan yang belum verified, tentunya kita akan lebih trust kepada yang sudah verified. Nah, padahal untuk bisa memastikan bahwa akun itu verified, memang ada kriteria khusus yang dibutuhkan. Misalnya, yang paling sederhana adalah selain itu harus melakukan konfirmasi ID-nya ya, atau melakukan verifikasi ke pihak sosial medianya, baik itu Instagram, Facebook, dan Twitter. Di sisi lain adalah follower atau engagement-nya. Nah, itu membuat apakah akun ini betul-betul real, apakah ini robot, ataukah ini hanya buzzer aja. Nah, kayak begitu. Jadi, itu sederhananya. Bahkan sama-sama sudah verified, kadang-kadang ada yang masih menilai atau menghitung dari segi followersnya. Oh, yang ini 5M. Oh, yang ini 1M. Jadi, gitu ya teman-teman. Jadi, kadang-kadang eksistensi itu kadang-kadang penting bagi beberapa orang. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah sosial media sebagai sebuah storage atau wadah. Nah, wadah dalam arti luasnya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan sesuatu, atau kita bahkan secara teknis ya hanya menitipkan data. Kalau saya lihat gini teman-teman, sosial media kalau kita gabungkan dengan fungsi galeri, itu semacam kita itu punya album, kita taruh. Suatu saat kita mau lihat, kalau kita mau mengacu pada misalnya saya ngelihat orang tua saya gitu ya, kadang-kadang foto-fotonya udah pada buluk, udah pada jamuran gitu. Tapi kalau kita upload, nah itu akan eh, secara abadi ada di situ. Selagi server utamanya tidak drop, tidak down atau tidak rusak. Jadi itu difungsikan sebagai storage atau wadah yang betul-betul wadah berekspresi. Ada yang memang beberapa content creator itu eh, dia tidak membutuhkan respon sebetulnya. Dia tidak membutuhkan movement. Dia juga nggak membutuhkan eksistensi bahkan. Dia hanya butuh wadah untuk dia mengekspresikan sesuatu. Bahwa toh itu nanti akan direspon, syukur. Nggak direspon ya nggak apa-apa gitu. Tidak menggerakkan orang, nggak masalah. Yang penting sosmed itu kalau bahasa sederhananya jadi media curcol. Ada yang menggunakan sosial media itu sebagai media untuk dijadikan sebagai wadah. Next adalah sosial media sebagai knowledge atau ilmu. Nah, ini yang saya katakan tadi sebagai salah satu referensi. Sebagai bagian dari informasi awal. Ini juga bisa kita lakukan. Sederhananya gini teman-teman. Uh, ada beberapa akun yang memang dia menginspirasi kita untuk mendapatkan hal-hal baru. Walaupun cukup sederhana. Saya sebutlah misalnya kalau di Instagram itu kayak akun-akun semacam 5 minutes craft. Itu sederhana ya, hal-hal yang mungkin video-video pendek tentang life hack ya, atau bagaimana menghack atau melakukan inovasi terhadap hal di sekitar kita dengan mudah. Dan itu knowledge teman-teman. Kadang-kadang perlu kita bookmark, perlu kita simpan. Oh, ini ternyata kalau kerannya rusak bisa diganti pakai ini toh. Oh, ini ternyata kalau sepatunya kotor bisa dibersihin pakai ini toh. Oh, ternyata Coca-Cola itu kalau diminum nggak sehat, tapi ternyata Coca-Cola bisa buat bersihin WC. Nah, itu knowledge teman-teman. Itu knowledge. Oke, berikutnya adalah poin network atau jaringan. Ada orang-orang yang menggunakan sosial media untuk membutuhkan jaringan atau network. Misalnya, eh, dalam dalam eh, dalam situasi saat ini ya, khususnya pandemi ya.
Kadang-kadang itu malah justru kita dikuatkan digitalisasinya dan kita bisa menemukan semacam breakthrough itu justru pada saat kita nggak bisa ketemu orang secara langsung. Nah, di sini pentingnya jaringan, khususnya digital network. Kayak kemarin itu kalau saya hanya mengacu pada seorang Rega biasa ya mungkin saya nggak dikenal sama Mbak Clara itu ya, Clara Bernadette. Tapi dengan adanya network dan itu melalui human initiative, kemudian Waalaikumsalam. Kemudian saya ditunjuk sebagai host, di situ saya bisa dalam tanda kutip bertemu dan ngobrol dengan seorang Clara. Kalau aslinya lah ya mbok saya sopo nggak kenal mesti. Nah itu tadi teman-teman, network itu di sosial media sangat mungkin bahwa itu bisa secara random kemudian kita nge-DM siapa kemudian dibalas, sangat mungkin, sangat mungkin. Bahwa kemudian kita DM nggak dibalas-balas, ya sangat mungkin juga. Jadi tapi bahwa sosial media itu menjadi salah satu tempat untuk menjalin jaringan atau memperluas network itu sangat mungkin. Next adalah, dan ini sangat real, sosial media sebagai lapak atau tempat untuk jualan. Ya, ya memang begitu adanya ya. Kita udah memahami bersama bahwa ada beberapa platform yang memang dibuat digital platform gitu ya, memang untuk e-commerce, untuk jualan. Tapi ternyata memang tidak menutup kemungkinan kita ngelihat orang jualan di Facebook, orang jualan di Instagram, orang jualan di Twitter, orang jualan di Friendster. Enggak ya, zaman Friendster belum ada yang jualan. Nah, mungkin teman-teman mungkin hanya sebagian kecil yang ngerti Friendster ya. Nah, sering ya teman-teman juga kadang-kadang ngelihat ads di Instagram gitu misalnya, tiba-tiba nongol gitu. Ya itu karena memang mereka menggunakan sosial media sebagai tempat untuk berjualan. Kenapa? Karena ternyata segmen mereka ada di situ. Segmen mereka itu adalah usernya sosial media gitu. Mungkin kita jarang ngelihat iklan mobil di sosmed. Kita jarang ngelihat iklan rumah ya atau iklan apalah. Iklan mobil itu jarang di Instagram kita lihat. Tapi coba tas, terus sepatu itu kadang-kadang seliweran ya. Terus apa kalau sekarang itu ada kayak apa itu yang terakhir cukup ngetop itu apa dalgona coffee ya apa itu ya itu saya belum ngerasain itu. Tapi percaya atau enggak ya memang sekarang sosial media sudah menjadi tempat untuk jualan juga. Dan ada yang memang betul-betul meraup keuntungan dari itu, memang digunakan untuk itu. Nah terakhir ini antara penting nggak penting ya, spying atau memata-matai. Ada yang menggunakan sosial media untuk memata-matai, untuk kepo. Ada. Buat apa ya? Ya nggak tahu juga. Tapi ada yang sekedar pengen tahu aja, kan ada ya model-model yang begitu ada. Ya, kayak misalnya akun-akun apa ya? Ya mungkin saya nggak perlu nyebutkan ya. Tapi ada akun-akun yang kadang-kadang update aja. Entah gimana ceritanya dia dapat konten dari mana, berita dari mana, tapi dia update aja. Ya itu salah satu yang dilakukan. Dia spying, dia dapat konten, dia sampaikan ke publik. Ada yang melakukan seperti itu dan itu menjadi salah satu konten dia dan cukup kuat positioningnya, ya ada juga. Apakah itu sah? Ya mungkin bisa sah-sah aja. Saya juga nggak begitu paham tentang UU ITE ya atau undang-undang ITE. Tapi selama itu mungkin tidak ofensif dan tidak ada ini ya, tidak ada tuntutan dari jalur hukum, mungkin sah-sah aja. Tapi bahwa ada yang melakukan proses seperti ini, ada. Nah itu mungkin sederhana saya coba menggambarkan apa sih makna sosial media bagi seorang content creator. Mungkin dari teman-teman sekalian di dalam grup ini mungkin
Ada sebagian yang, "Oh ya, ini memang aku betul-betul pure gunakan untuk, galeri. Oh ya, aku memang buat jualan. Aku ini nih, apa, reseller." Oh, nggak apa-apa, kalau itu buat tambah-tambahan lumayan. "Oh ini enggak kok, aku cuman buat belajar aja." Oh, jadi kan ada tuh yang akun-akun tuh, post-nya nggak ada, tapi dia semua di-like-in, semua dilihat gitu tuh ada. Ada yang memang, "Wah aku bener-bener fokus untuk, movement. Satu-satunya movement yang aku lakukan adalah lewat sosial media. Aku akan berjuang menggunakan jempolku." Nah, itu ada yang kayak begitu. Nah, itu kira-kira sederhana tentang, sosial media bagi seorang content creator.